Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan lanjutan video sebelumnya. Video yang pertama yaitu untuk demo alat KBH meter atau power meter satu pasnya. Terus yang kedua kemarin, yang video kemarin penjelasan tentang skematik dan rangkaiannya. Terus yang sekarang ini penjelasan untuk kode programnya. Untuk kode programnya sendiri ada dua kode program. Yang satunya untuk slave dan masternya. Slave-nya di sini adalah Arduino, masternya adalah ISP. Nah, untuk yang Arduino-nya seperti yang pada skema ini kan ada dua microcontroller, ada Arduino, ada ISP. Arduino untuk memproses data sensor dari arus, voltase, dan kemudian akan ditampilkan pada LCD, sedangkan node MCU-nya atau ESP8266-nya digunakan untuk mengirim data dari Arduino ini kirim ke ISP, kemudian dikirim lagi ke Blinkload-nya atau platform Blink-nya. Yang pertama saya akan jelaskan untuk kode yang di Arduino-nya, pemrosesan sensor, dan akan ditampilkan pada di LCD-nya, dan kemudian akan dikirim ke node MCU. Yang pertama ada library sensor arus ACS712.h. Terus kemudian ada library where.h ini untuk LCD. Library RTC ini liquid crystal underscore itu sih. Terus kemudian ini ada sampling offset, ini untuk variabel dan konstanta untuk pembacaan sensor voltage CMPT. Ini juga untuk pembacaan sensor voltage CMPT 101B itu. Kemudian ini consbat, ini adalah consbat ADC pin 0 untuk pin analog untuk sensor voltage. Terus kemudian untuk ADC arus ini satu adalah untuk analog untuk sensor arus. Terus kemudian ini ada lagi sintak liquid crystal LCD 0x27, ini adalah alamat dari itu sih, dari LCD-nya yang saya gunakan. Terus kemudian 16x2 ini adalah dimensi LCD-nya, adalah 16 bar dan 2 kolom. Terus kemudian di sini ada sintak lagi ACS712 sensor ACS1705B ADC arus. Nah, untuk nilai ini atau sintak ini teman-teman bisa disesuaikan dengan sensor ACS yang akan digunakan. Nah, kebetulan kan saya pakai ACS yang 712 5 ampere. Jadi ditulisnya ini. Yang ini tulis di sini. Nah, misal teman-teman pakai yang 20 ampere, maka yang ini tulis di sini. Begitupun yang 30 ampere. Terus kemudian di sini saya tambahkan lagi library software serial. Alasan saya pakai software serial adalah supaya nanti ketika terjadi proses upload maupun download programnya ke mikronya dari device atau laptop teman-teman, tidak usah mencabut pin elektrik. Terus kemudian ini tak perlu, ini cuma kemarin iseng-iseng buat data random. Terus kemudian masuk ke void setup atau inisialisasi awal. Serial begin itu untuk serial monitor. Terus kemudian node MCU begin 900 ini baud rate untuk komunikasi software serialnya tadi. Terus kemudian ini fungsi untuk LCD ini tetap LCD inisialisasi. Terus ini LCD backlight untuk menyalakan backlight. Terus kemudian set cursor ini di set kursor pada baris atau 4, kolom 0. Terus ini printnya apa sampai sini. Nah, terus kemudian ada kalibrasi sensor. Untuk proses kalibrasi sensornya diharapkan atau usahakan tidak ada beban yang mengalir ke sensor arusnya, atau tidak ada beban ketika pengujian. Terus kemudian ini ada variabel lagi, unsigned netlang, tipe datanya. Terus ini untuk untuk perhitungan KWH-nya nanti. KWH kan hitungannya per makan beban ketika per jam. Nah, ini ketika saya dapatkan waktu saat ini, terus
detiknya berapa, menitnya berapa, jamnya berapa. Nah, sampai sini terus. Nah, ini untuk mengetahui jamnya. Nanti membaca dengan rumusnya beban KWH sama dengan beban dikali jam waktu dikali power dibagi 1000. Karena kilowatt bukan watt hour, karena kilowatt hour. Nah, di sini ada variabel lagi float E dengan tipe data variabel E dengan tipe data float. Nah, ini untuk mengambil nilai dari sensor arus, fungsi baca arus. Kemudian read VAC ini ada saya buatkan fungsi lagi di bawahnya lagi. Read VAC, nah ini fungsi untuk membaca voltase dari ADC ZMPT 101B. Nah, terus di sini ada ketika didapatkan nilai voltage-nya, kemudian di sini saya mapping lagi dengan dengan konstanta dan rumus seperti ini. Nantinya akan didapatkan voltase yang kurang lebih hampir mirip. Kemarin saya bandingkan dengan avometer, nilainya cuma selisih 0, berapa gitu. Terus kemudian di sini ada rumus daya. Rumus daya adalah P sama dengan voltase kali arus. Nah, ini untuk menampilkan untuk mengetahui dari daya yang telah digunakan. Terus kemudian ada rumus energi KWH, waktu di sini ada jam dikali power atau daya dibagi 1000 karena kilowatt hour. Kilowatt hours atau kilowatt jam. Terus kemudian ini sintak biasa ditampilkan pada serial monitor. Nah, ini untuk ketika ke print LCD. Nah, ya untuk print LCD ini tidak begitu sulit dipahami. Terus kemudian lanjut ke proses pengiriman data dari node Arduino ke node MCU. Nah, untuk proses pengirimannya kurang lebih seperti ini. Ketika node MCU.print nilai V, I, P, KWH. Nilai-nilai dari ini terus kemudian di print lagi di software serial atau dikirim lagi A, B, C, D ini untuk pembatas yang akan kita gunakan untuk mempecah data atau parsing datanya. Kurang lebih seperti itu untuk yang di kode untuk Arduino Nano. Kemudian kita lanjut lagi untuk kode yang di node MCU atau ESP8266. Nah, di sini ini ada library untuk proses blink, terus kemudian ini token blink, terus ini access point dan password yang akan kita gunakan. Terus ini ada server blinknya atau port blinknya 8442. Terus nah di sini ada blink timer. Terus ini seperti yang pada di kode Arduino Nano ada software serial, library software serial. Nah, di sini ini dari sini sampai sini ini fungsi untuk fungsi apa namanya, variabel untuk memparsing data dari yang dikirimkan dari Arduino Nano. Terus ini di blinknya, blink virtual rate ini cetak atau tulis ke pada pin virtual V0 data 1 itu voltage, terus arus, terus power dan KWH ini data 1, data 2, data 3, 4 ini. Terus masuk ke widget app, ini serial begin untuk serial monitor. Terus ini untuk fungsi untuk blinknya, di sini ada kode autentifikasi, password, access point. Terus lah ini saya kebetulan kan untuk server blink yang lama, blink legacy, servernya mau dinonaktifkan. Jadi saya pakai server luar negeri yang saya dapat. Ini adalah rakitblog.com dengan portnya 8181. Ini untuk blink otanya. Terus nah ini untuk ini baud rate untuk open communication serial dari Arduino Nano ke node MCU. Terus kemudian ini well Arduino available ketika software serial atau bernilai lebih dari 0, maka C sama dengan Arduino read. Nah, ini untuk fungsi untuk parsing data sampai sini. Terus nah
sampai sini. Ini untuk fungsi untuk parsing data. Oh ya, ada lagi fungsinya ini, fungsi untuk parsing data. Nah, tadi kan ada ini A, B, C, D. Nah, ini untuk membatasi datanya agar tahu batas-batasnya. Ini KWH, ini power, ini voltage, ini arus. Nah, itu. Sekian yang dapat saya jelaskan untuk kode programnya pada project KWH meter atau power meter. Apabila ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa tanyakan pada kolom komentar. Kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Untuk file-file pendukung dan programnya nanti saya akan cantumkan pada link video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.